Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi determinan matriks. Jadi determinan matriks ini merupakan materi setelah perkalian matriks. Determinan merupakan nilai yang bisa kita peroleh dengan cara menghitung perkalian-perkalian dari elemen di matriks tersebut. Untuk lebih lengkapnya bisa kita baca dulu ya. Jadi determinan merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan elemen-elemen dari sebuah matriks persegi. Nah, jadi yang bisa kita tentukan nilai determinannya untuk saat ini terbatas pada matriks persegi. Dan matriks persegi kan ada banyak, tapi dalam hal ini kita batasi bahwa yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah matriks yang berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 saja. Karena kalau misalkan 4 kali 4 atau 5 kali 5 nanti akan semakin susah. Jadi kita dibatasi 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, yang pertama determinan matriks berordo 2 kali 2. Apabila diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari A dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini determinan A bisa ditulis dengan det A, det dalam kurung A, atau bisa juga kalian tulis dengan menggunakan kurung tegak, seperti nilai mutlak. Jadi, kurung tegak A, ini dibacanya determinan A, sama dengan AD min BC. Nah, waktu pertama kalian sudah dikenalkan dengan diagonal utama. Jadi untuk mencari determinan itu kita tinggal kalikan elemen yang berada pada satu diagonal. Dalam hal ini, kalau misalkan dia itu searah dengan diagonal utama, maka tandanya positif. Dan nanti akan dikurangi dengan matriks elemen yang dia bersilangan dengan diagonal utama. Jadi AD, nah ini kan searah dengan diagonal utama ya, dia kan diagonal utamanya. Akan dikurangi dengan diagonal yang bersilangan, dikurangi dengan BC. Contoh, misalkan A sama dengan 2, 4, 5, 6, maka determinannya dari 2 kali 6, ini dikurangi 4 kali 5. Berarti 12 dikurangi 20, hasilnya negatif 8. Nah, yang B juga sama. B sama dengan 1 min 2, 4, 7, maka determinannya boleh ditulis dengan kurung tegak B sama dengan 1 dikali 7 dikurangi negatif 2 dikali 4. Berarti 7 dikurangi negatif 8. Berarti 7 tambah 8 sama dengan 15. Sementara untuk yang C, sama dengan 3, 6, 4, 8, maka determinan C bisa dihitung dengan 3 kali 8 dikurangi 6 kali 4. Hasilnya adalah 24 dikurangi 24, sama dengan 0. Nah, perhatikan di contoh 3 matriks ini, nilai determinannya saya buat ada yang negatif, ada yang positif, dan juga ada yang 0. Ini untuk menunjukkan bahwa nilai determinan itu boleh positif, boleh negatif, boleh 0, bahkan dia juga boleh berbentuk pecahan. Jadi nilainya itu bilangan real, boleh berapapun, boleh pecahan, dan tandanya boleh positif atau negatif. Itu untuk 2 kali 2. Saya rasa jelas ya, ini gampang banget, tinggal AD dikurangi dengan BC. Kemudian kita akan menginjak ke determinan matriks 3 kali 3. Nah, determinan matriks 3 kali 3 pada prinsipnya sama dengan cara kita menentukan determinan dari matriks 2 kali 2. Saya perbesar sedikit ya. Nah, kalikan elemen yang berada di diagonal yang sama. Kemudian, apabila arahnya searah dengan diagonal utama, maka tandanya positif. Tetapi, apabila bersilangan dengan diagonal utama, maka tandanya negatif. Atau bisa saja kita buat lebih sederhana, bahwa nanti yang searah diagonal utama akan dikurangi dengan yang bersilangan dengan diagonal utama. Untuk menentukan determinannya, yang pertama bisa menggunakan metode Sarus. Jadi Sarus ini nama orang ya, orang mencetus metodenya. Digunakan untuk menghitung determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan menambahkan elemen pada 2 baris atau 2 kolom dari matriks tersebut. Nah, contohnya, ini saya ambil dari PDF yang sudah saya share saat di awal pertemuan ya. Itu di Google Classroom ada, di WA group kalian juga ada. Ini saya ambil dari latihan soalnya, jadi dipunyai matriks A sama dengan 1, 2, 0, 3 min 4, 2, dan 5, 6 min 1. Kita akan menjawab untuk, ya, maaf ya ada iklan lewat. Jadi kita akan bahas untuk
soal yang A, yaitu determinan matriks A dengan metode Sarus. Perhatikan di sini bahwa untuk menghitung determinan A, bisa kita tuliskan A dalam nilai mutlak atau kurung tegak sama dengan, nah perhatikan nih, perbedaan antara kurung matriks dengan kurung tegak. Kalau ini kurungnya kurung siku atau kurung biasa, ini artinya dibacanya matriks A. Tetapi kalau misalkan dia dibatasi oleh kurung tegak, berarti dia dibacanya determinan A. Jadi ini udah menunjukkan bahwa dia menghitung determinan. 120, 3 min 42, dan 56 min 1. Kemudian di sebelah kanannya kita tambahkan 2 kolom. Nah, 2 kolomnya ini harus mengikuti pola. Jadi misalkan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin ke sini, ya berarti balik lagi ke kolom 1. Kolom 1, kemudian kolom 2. Nah, setelah itu kita kalikan. Kalikan yang dia searah dengan diagonal utama. Jadi 1 min 4 kali min 1. Dia hasilnya 4. Langsung sini boleh ya. 4 ditambah 2 kali 2 kali 5. 4 kali 5, 20. Ditambah 20. Ditambah 0 kali 3 kali 6. Ditambah 0. Nah, ini yang searah diagonal utama. Dikurangi dengan yang bersilangan dengan daerah dengan diagonal utama. Jadi dikurangi 0 dikali min 4 dikali 5. Hasilnya 0. Ditambah 1 kali 2 kali 6, 12, ditambah 2 kali 3 dikurangi 1, min 6. Sehingga nanti ini yang di diagonal utama, searah dengan diagonal utama hasilnya 24, dikurangi yang bersilangan dengan diagonal utama, yaitu 6, sama dengan 18. Ini bisa kalian lihat di PDF yang sudah saya share. Tetapi saya juga diberitahu oleh Pak Teguh, kalau misalkan metode Sarus ini tidak terbatas dengan penambahan kolom di sebelah kanan. Jadi bisa aja yang kita tambahkan tuh 2 kolom di kiri, atau di satu di kiri, satu di kanan. Bisa juga di bagian barisnya. Jadi yang kita tambahkan di baris ini, di atasnya, atau di bawahnya. Atau di atas dan di bawah. Yang jelas harus penambahan 2 kolom atau 2 baris. Nah, contohnya sekarang kita akan coba, saya akan coba untuk menghitung determinannya, tetapi sekarang kita ambil yang penambahan kolomnya itu di sebelah kiri. Misalkan nanti kita akan tambahkan di sini ya. Jadi bisa saya tuliskan di sini determinan A sama dengan, sekarang kita buat dulu ininya dulu deh. Kita buat determinannya. Kita isikan elemennya ya. Kita isikan elemennya dengan 1, 2, 0. Kemudian 3, min 4, 2. 5, 6, min 1. Kalau tadi di contoh soalnya kan dia menambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Sekarang akan saya coba untuk menambahkan 2 kolomnya tapi di sebelah kiri. Kita tambahkan 2 kolom. Karena ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, berarti kalau misalnya kita mau menambahkan di sebelah kiri, yang ditambahkan adalah kolom 3 dan kolom 2. Karena kita ngikutin pola ya, 1, 2, 3, berarti sini harus 3, sini 2. Supaya dia 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 gitu. Kita harus melanjutkan polanya. Sehingga ini kolom ketiga yaitu 0, 2, min 1. Kemudian yang ini adalah 2, min 4, 6. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung berarti determinan dari A sama dengan yang pertama yang searah dengan diagonal utamanya. Pertama 2 kali 2 kali 5, berarti 20. 20 ditambah 0 kali 3 kali 6, 0. Ditambah 1 kali min 4 kali min 1, berarti tambah 4. Dikurangi yang dia berlawan arah dengan diagonal utama. Sehingga 1 kali 2 kali 6, 12. Ditambah 2 kali 3 kali min 1, min 6. Ditambah 0 kali min 4 kali 5, berarti 0. Nah, sama dengan, berarti dia hasilnya 24 dikurangi 6, sama dengan 18. Nah, terbukti ya kalau hasilnya itu sama.
Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin di sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, kiri kanan boleh, atas bawah pun juga boleh. Tetapi di sini nggak saya coba ya, karena untuk penulisannya agak susah kalau di Word, misalkan atas sama bawah. Jadi kalian boleh mencoba sendiri. Nanti terserah pakainya yang mana, cuman umumnya setahu saya memang umumnya dua di sebelah kanan. Saya juga baru tahu kalau misalkan ternyata boleh di kiri dan kanan atau atas bawah, kayak gitu. Untuk supaya lebih jelasnya, kita coba lihat ke PPT ya. Jadi saya juga udah buat PPT yang juga saya share di Google Classroom. Ini mengenai determinan matriks. Isinya hampir sama seperti itu tadi sih, cuma kita buat penguatan sama contoh-contohnya aja sih. Oke, ini sama ya, jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A bisa dituliskan dengan seperti ini, sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurangi BC. Contohnya, jika R sama dengan 42 min 3 min 1, maka determinannya berarti 4 kali min 1 dikurangi 2 kali min 3. Berarti sama dengan min 4 dikurangi min 6, berarti plus ya, plus 6 sama dengan 2. Oke. Nah, determinan sendiri bisa kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari SPLDV yang mencari X dan Y-nya ini. Langkah-langkahnya nanti boleh kalian tulis. Ini sebagai buku catatan kalian, karena nanti di soal matriks pun juga akan ada soal SPLDV, tetapi untuk pengerjaannya menggunakan metode determinan. Ini nanti bisa di skip ya, ini saya jelaskannya nanti aja sekalian kita lanjut ke contoh soalnya, contoh penerapannya itu kayak gimana. Tapi misalkan mau ditulis juga nggak masalah sih. Ini nanti di pause ya, di pause kemudian dicatat. Saya next dulu. Nah, nanti hitunglah nilai. Nah, contohnya, jika kita diminta untuk menentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode determinan. Yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 12, sementara yang kedua 5x plus 2y sama dengan 19. Pertama-tama, yang kita tentukan adalah determinan dari matriks koefisiennya. Jadi kita lihat hanya bilangan yang ada di menempel di X dan Y. Ada 2, 3, 5, 2. Maka D atau determinan dari koefisien sama dengan 2, 3, 5, 2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 3 kali 5. Sama dengan 4 dikurangi 15 sama dengan min 11. Nah, langkah yang kedua, kita menghitung dx. Dx itu gimana? Dx itu adalah nilai determinan yang koefisien x-nya kita ganti dengan konstanta di ruas kanan. Jadi yang tadinya 25 ini kita ganti dengan ini, 12, 19. Sehingga dx sama dengan 12, 19, 3, 2. Sama dengan ini 12 kali 2 dikurangi 3 kali 19. Sama dengan 24 dikurangi 57 sama dengan negatif 33. Nah, yang dy caranya sama seperti dx. Jadi, koefisien yang y ini kita ganti dengan konstantanya, yaitu 12, 19. Sehingga diperoleh matriks 2, 12, 5, 19. 2 dikali 19 dikurangi 12 dikali 5. Sama dengan 38 dikurangi 60, sama dengan negatif 22. Nah, untuk menghitung nilai X, itu tinggal dx dibagi dengan D. Kemudian dy-nya juga sama. Y berarti sama dengan dy dibagi dengan D. Sehingga X sama dengan dx per D sama dengan min 33 dibagi min 11 sama dengan 3. Dan Y-nya sama dengan dy per D sama dengan min 22 dibagi dengan min 11. Hasilnya sama dengan 2. Tuh. Nanti boleh dicoba sih. Di latihan soal kan sudah ada yang SPLDV ya. Nanti bisa dikerjakan untuk soalnya, ada yang menentukan dx-nya juga. Kemudian, determinan matriks persegi brodol 3. Ini yang metode Sarus tadi ya, ini sebagai penguatan aja, saya beri contoh lain dari PPT. Misalkan dipunyai matriks M sama dengan
214, 352, 131. Tentukan determinannya. Nah, kita lihat. Kalau di sini saya tetap menggunakan penambahan 2 kolom di kanan ya. 214, 352, 131, kemudian 231, 1 tulis ulang, sama 153, saya tulis ulang. Maka determinannya, nah berarti sama dengan 2 kali 5 kali 1, ditambah 1 kali 2 kali 1, ditambah 4 kali 3 kali 3. Dikurangi dengan yang bersilangan. 4 kali 5 kali 1, ditambah 2 kali 2 kali 3, ditambah 1 kali 3 kali 1. Sama dengan, ini berarti 10 ditambah 2 ditambah 36, dikurangi 20 ditambah 12 ditambah 3. Sama dengan, ini berarti totalnya 48 dikurangi 35, sama dengan 13. Bisa dicermati dulu. Jadi kalau misalkan penjelasan tentang video ini, kalau misalkan kalian kurang jelas atau mau mencatat, nanti tinggal di pause ya. Atau bisa setelah pelajaran, bisa tanyakan ke saya lewat Japri atau PA Group. Nah, ini saya beri contoh lagi, ada 2, ada E sama F. Caranya sama ya, bisa dilihat, atau di pause saja ya, karena caranya sama. Ini berarti saya kasih 2 kolom di sebelah kanan, 3 min 3 min 3, 27, 2 kali 2 kali 5, 20, kurangi min 1, 4, 5, 6, min 24. Dikurangi yang bersilangan, ini berarti 15, 36, yang ini berarti 24, negatif. Sama dengan 23 dikurangi 27, sama dengan min 4. Yang F-nya juga sama. F-nya nanti ketemu, yaitu 4 kali 5 kali 3, 60, ditambah 6, ditambah 0. Kemudian dikurangi yang bersilangan, 2 kali 5 kali 1, 10, ditambah negatif 4, ditambah 0 ya, karena ini dikali 0, kemudian ditambah dengan negatif 54, sama dengan 110. Nah, kalau misalkan 3 variabel gimana untuk yang SPLTV? Caranya sama. Berarti nanti kita tentukan D, kemudian tentukan DX, DY, dan DZ-nya, karena dia 3 variabel. Pertama kita menentukan D-nya dulu. Jadi kita buat perkalian matriksnya ya. 2, 3, 1, 3 min 2, 2, sama 1, 1 min 3. Ini diperoleh dari koefisiennya yang di ruas kiri. Kemudian dikalikan dengan variabelnya, yaitu X, Y, Z. Sama dengan bilangan yang berada di ruas kanan. 14, 2, 2. Setelah itu, kita cari satu-satu determinannya. Pertama, untuk yang D, berarti kita cari yang matriks koefisiennya ini. 2, 3, 1, 3 min 2, 2, 1, 1 min 3. Kita tulis ulang, 2 kolom ini, 2 kolom pertama, berarti 2, 3, 1, sama 3 min 2, 1. Berarti untuk metode seharusnya terserah ya, boleh 2 di kanan, boleh 2 di kiri, atau kiri kanan. Terserah kalian. Nah, sama dengan, ini berarti hasilnya 12 ditambah 6 ditambah 3 dikurangi dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Nanti bisa di pause ya kalau misalnya kurang jelas. Diperoleh D-nya sama dengan 46. Sementara untuk DX-nya, berarti yang tadinya seperti ini, kita sekarang koefisien X-nya yang 231 ini, kita ganti dengan konstantanya 1422. Nah, jadi ini 1422, sementara Y dan Z-nya dia tetap. Kemudian tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. DX-nya dihitung seperti biasa, nanti ketemu sama dengan 92. Sehingga X sama dengan DX per D. D-nya tadi 46, DX-nya 92, sehingga sama dengan 92 per 46, sama dengan 2. Yang Y-nya juga sama. Sekarang berarti yang di bagian Y, yaitu 3 min 21, kita rubah menjadi 14, 2, 2. Nah, dia jadinya gini, 2, 3, 1, 14, 2, 2, 1, 2, min 3. Kita hitung nilai determinannya untuk mengetahui DY, berarti DY sama dengan, diperoleh hasilnya adalah 138. Sehingga Y sama dengan DY per D, sama dengan 138 per 46, sama dengan 3. Yang Z juga sama ya, Z berarti 1, 2, min 3-nya ini kita ganti dengan
14, 22. Diperoleh 231, 3-21, dan 14, 22. Kemudian tuliskan ulang 2 kolom pertamanya. Nih. Tinggal kita hitung DZ-nya. Diperoleh DZ sama dengan 40 dikurangi negatif 6 sama dengan 46. Sehingga Z sama dengan DZ per D sama dengan 46 per 46 sama dengan 1. Saya rasa cukup jelas ya. Jelas banget sih. Nah, untuk yang ini bisa kalian coba secara mandiri ya. Jadi tidak akan saya bahas. Tapi mungkin akan keluar sewaktu-waktu. Jadi sangat worth it ya kalau misalnya kalian akan mencoba secara mandiri. Petunjuknya itu P diganti 1/X, Q sama dengan 1/Y, R-nya sama dengan 1/Z. Sehingga kalau misalnya kalian baca yang pertama, contohnya ini ya, 4/X ditambah 18/Y ditambah 3/Z sama dengan 6. Nanti kita rubah menjadi 4P ditambah 18Q ditambah 3R sama dengan 6. Nanti PQR-nya ketemu, nah untuk nyari X, Y, Z-nya tinggal kita balik. Kayak gitu. Tapi ini dicoba sendiri ya, karena tidak akan saya bahas. Oke, saya rasa untuk determinan matriks cukup sekian ya untuk videonya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh melalui Japri atau juga WA Group. Setelah ini nanti ada materi tentang minor, kofaktor, dan juga adjoin sebelum kita akan lanjut ke inverse matrix. Jadi bisa dibaca dulu apa yang dimaksud dengan minor, apa yang dimaksud dengan kofaktor, dan apa yang dimaksud dengan adjoin. Itu di PDF ada, dan di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan buatkan videonya lagi sih untuk membahas tiga istilah tersebut. Saya rasa itu dulu, cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.